Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, peserta mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali kita bertemu untuk membahas tren perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan peningkatan kompetensi jurusan atau prodi. Mari kita mulai. Saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa teknologi komunikasi dan informasi telah membuat dunia ini terasa semakin kecil ya. Hubungan interaksi antar manusia dapat dilakukan dimanapun tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, maka dunia ini telah disatukan sedemikian rupa dan batas-batas primordial seperti geografi, organisasi, sosial, ideologi, maupun ruang dan waktu dapat kita hilangkan sehingga dunia ini betul-betul terasa menyatu. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi ini tentu saja kita perlu mempersiapkan masyarakat untuk menjadi masyarakat informasi atau masyarakat berpengetahuan yang fasih menggunakan teknologi. Artinya, setiap orang di dalam masyarakat itu tidak hanya memiliki pengetahuan atau skill terhadap teknologi, tapi juga memiliki karakter yang kuat, etika, moral, dan menjaga nilai-nilai agama, khususnya agama Islam, yang kita anut dalam menggunakan teknologi komunikasi secara bertanggung jawab, positif maupun produktif. Tentu saja kebebasan informasi itu tanpa diiringi kecerdasan menggunakan informasi justru dapat menimbulkan masalah-masalah dan berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita menggunakan teknologi harus lebih produktif sesuai dengan bidang keilmuan kita dan sekaligus mengurangi kesenjangan teknologi. Karena kesenjangan teknologi yang terjadi akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup lebar antara orang-orang yang mampu dan orang-orang yang miskin. Inilah tugas kita sebagai intelektual untuk menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa membangun dan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, saudara sekalian, pada materi ini kita akan membahas gelombang peradaban manusia ya yang telah dilewati hingga saat ini. Nah, secara umum ada 3 gelombang peradaban yang sudah kita lewati ya, yaitu agricultural society, industrial society, dan information society. Jadi, agricultural society itu adalah era pertanian ya, yang dimulai pada masa sekitar 10.000 tahun yang lalu ya. Sementara industrial society atau masyarakat industri itu dimulai sekitar 200 tahun yang lalu ya, yang dimulai dari abad ke-17 ya, sekitar tahun 1750 di Inggris ya, ketika terjadi revolusi industri. Kemudian information society atau masyarakat informasi itu dimulai pada sekitar tahun 1955 ya, ketika teknologi komputer itu sudah mulai ditemukan ya dan dikembangkan. Nah, hal lain yang membedakan dari ketiga era ini, dalam era pertanian, basic resources atau sumber daya dasar itu adalah makanan. Pada era industri adalah energi, sementara pada era informasi sumber daya yang paling penting itu adalah informasi. Nah, saudara sekalian, karena kita sekarang ini berada dalam era informasi, tentu saja kita harus menggunakan sumber daya informasi itu dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian, perbedaan lain dari ketiga gelombang peradaban ini adalah tenaga kerja pada masa era pertanian tentu saja adalah para petani ya. Pada era industri adalah pekerja-pekerja pabrik atau buruh ya, atau tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. Sementara pada masa era informasi saat ini yang mendominasi dunia adalah para pekerja informasi ya.
Nah, kemudian institusi sosial yang penting dalam masa pertanian itu tentu saja adalah sawah, ladang yang merupakan alat produksi yang utama ya, di mana orang menanam padi dan bisa mendapatkan hasil. Pada era industri tentu saja pabrik-pabrik ya yang memproduksi alat-alat atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sementara pada era informasi yang banyak berperan itu adalah penelitian-penelitian ataupun universitas ya, di mana kita tempat mengelola dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan informasi. Nah, saudara sekalian, perbedaan yang lain basic teknologi dalam era pertanian itu adalah tenaga kerja manusia. Pada era industri menggunakan mesin-mesin, khususnya mesin-mesin uap ya. Sementara pada era informasi itu adalah komputer dan elektronik. Sedangkan bentuk komunikasinya pada masa pertanian itu masih menggunakan model satu arah ya atau media cetak. Pada masa industri menggunakan model satu arah, menggunakan media elektronik seperti radio, film, televisi. Nah, sementara dalam era informasi kita menggunakan media interaktif ya yang memproduksi berbagai informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Informasi ini merupakan sumber daya yang paling mahal dan paling penting. Oleh karena itu, siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Tentu saja kita sebagai masyarakat intelektual, sebagai mahasiswa, harus betul-betul pandai memfilter informasi yang kita terima, kemudian informasi itu bisa kita terapkan, kemudian kita distribusikan kembali informasi yang bermanfaat. Ya, dengan menggunakan laptop, menggunakan smartphone, menggunakan PC, ya, kita bisa memproduksi informasi yang bermanfaat, bukan hanya bermanfaat secara sosial, tapi kita juga bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi ya, dengan misalnya membuat online shop, dengan menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita bisa mendapatkan penghasilan dari online shop itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai 4 era komunikasi. Ya, saudara sekalian, dalam perkembangan komunikasi kita mengenal 4 era ya. Yang pertama era tulisan ya, era tulisan itu dimulai sekitar 4000 tahun sebelum Masehi ya. Nah, era tulisan ini itu menggunakan alat-alat ya yang sederhana, kemudian dituliskan ya di berbagai perangkat-perangkat natural ya. Nah, seperti orang menulis di pelapa-pelapa korma ya, menulis di ranting-ranting, daun-daun, papan-papan batu dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah era cetak ya, era percetakan. Nah, di era ini kita sudah mulai memproduksi media melalui percetakan. Jadi sudah ada dibuat misalnya surat kabar ya, majalah ya, koran. Nah, itu sudah mulai dibuat dengan prinsip percetakan. Kemudian yang ketiga adalah era telekomunikasi. Saudara sekalian, era telekomunikasi ini adalah ketika alat-alat elektronik itu sudah digunakan untuk berkomunikasi ya. Misalnya penggunaan Morse ya, penggunaan telepon, penggunaan radio ya, penggunaan televisi ya. Nah, ini semua adalah alat-alat elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah era interaktif ya. Nah, era interaktif ini adalah masa ketika kita menggunakan teknologi komputer ini untuk berkomunikasi seperti yang ada saat ini. Misalnya kita menggunakan media sosial ya, menggunakan FB, menggunakan Twitter ya, menggunakan WA,
Ini semua adalah perangkat-perangkat baik berupa hardware, software yang digunakan untuk berkomunikasi secara interaktif. Ya, nah, itu adalah 4 era komunikasi yang sudah kita jalani. Nah, kita lanjut kepada generasi komputer. Sampai saat ini kita juga telah melewati 5 generasi komputer, ya. Ya, ini dimulai sekitar tahun 1941 ketika Konrad Zuse itu seorang insinyur dari Jerman membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Kemudian pada tahun 1943 pihak Inggris menyelesaikan sebuah komputer pemecah kode yang dinamakan Colossus, ya, untuk memecahkan rahasia kode yang digunakan oleh Jerman. Ini pada masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kemudian pada tahun 1900 sampai 1973 seorang ahli bernama Howard Aiken, ya, seorang insinyur dari Harvard, bekerja sama dengan IBM untuk memproduksi kalkulator elektronik, ya. Tapi ini ukurannya sangat besar, sepanjang setengah lapangan bola, ya, dan rentang kabelnya itu 500 mil. Nah, kemudian ada juga komputer ENIAC, ini komputer yang sangat besar juga, yang terdiri dari 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder, ya. Nah, komputer ini menggunakan mesin yang sangat besar, ya, penggunaan dayanya yang mencapai 160 kilowatt, ya, 160.000 watt, ya, bayangkan itu, ya. Nah, kemudian ada juga komputer pada masa 1940-an itu, EDVAC, ya. Nah, itu adalah komputer generasi pertama, ya. Memang komputer generasi pertama itu instruksinya dibuat secara spesifik, ya, untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer juga memiliki program kode biner yang disebut bahasa mesin, ya. Nah, inilah menyebabkan komputer itu sulit diprogram dan kecepatan operasinya terbatas. Begitu pula penggunaan hardware-nya yang masih menggunakan vacuum tube dan silinder magnetik penyimpanan data, ya, sehingga komputer pada masa pertama, edisi pertama ini itu ukurannya sangat besar, ya. Nah, bisa juga dilihat gambarnya di sini, ya. Nah, itu kabel-kabelnya saja itu sangat banyak, ya. Dan kita lihat operatornya ini ukuran tubuhnya sangat kecil dibanding rangkaian kabel dan ala-ala hardware itu yang sangat besar. Oke, kemudian komputer generasi kedua, ya, itu sekitar tahun 1960-an, ya, itu sudah digunakan di bisnis, di universitas maupun pemerintahan, ya. Komputer ini generasi kedua masih menggunakan transistor, ya. Nah, salah satu contohnya komputer pada generasi kedua itu adalah IBM, ya, 1401 yang digunakan di industri. Nah, perkembangan teknologi komputer ini juga cukup memajukan industri-industri dan perusahaan-perusahaan bisnis, ya, yang menggunakan perangkat komputer ini untuk memproses informasi-informasi termasuk informasi keuangan, ya. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya seperti sebuah lemari yang sangat besar. Kemudian berikutnya komputer generasi ketiga, ya. Nah, ini adalah satu komputer yang digunakan dengan mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC, Integrated Circuit, pada tahun 1958, ya. Nah, jadi IC ini merupakan kombinasi dari piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa, ya. Ini juga membawa dampak dengan semakin mengecilnya juga komponen-komponen dan ukuran komputer itu, ya. Nah, jadi komputer ini pada generasi ketiga
Sudah dibuatkan juga program yang bisa bekerja secara serentak sehingga dapat berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori dalam menjalankan pekerjaan, ya, jalankan pekerjaan dari komputer itu. Ya, ini ukurannya seperti mesin fotokopi ya. Kemudian komputer generasi keempat, ya. Ini dimulai sekitar tahun 1971 ya, ketika sudah mulai dibuatkan PC dan dipakai di kantor-kantor, dipakai di rumah-rumah dan di sekolah ya. Dan terjadi peningkatan yang cukup besar pada penggunaan komputer ini, sehingga menjadi satu kebutuhan. Kenapa? Karena ukurannya semakin kecil, kemampuannya semakin banyak, bisa disimpan dalam tas, dan dapat juga dipindah-pindahkan. Pada umumnya ini sudah kita kenal ya, seperti bentuk ada monitornya, ada CPU-nya, ada keyboard-nya ya, yang biasa kita pakai. Itu generasi keempat. Kemudian generasi kelima, ini masih terus dikembangkan karena diharapkan memiliki kecerdasan buatan ya, memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan bisa belajar dari pengalamannya sendiri. Nah, saudara sekalian, bagian terakhir dari materi kita pada pertemuan hari ini adalah bagaimana kemajuan teknologi komunikasi dan informasi itu bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan jurusan atau program studi Anda. Saudara sekalian, dalam era teknologi komunikasi dan informasi saat ini, kita mengakui bahwa tidak ada satu bidang atau jurusan dalam pendidikan yang tidak membutuhkan teknologi komunikasi dan informasi. Dapat kita katakan bahwa teknologi komunikasi dan informasi merupakan instrumen yang sangat penting untuk memajukan kebutuhan jurusan atau prodi dan meningkatkan kompetensi para lulusan dan profesional dari berbagai jurusan. Nah, khusus kita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, tentu saja jurusan-jurusan dan prodi yang ada ini harus ditunjang oleh penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang tepat. Yang pertama, jurusan ilmu komunikasi tentu saja kebutuhan terhadap teknologi komunikasi dan informasi itu tidak bisa lagi ditinggalkan. Dengan adanya kemajuan media, teknologi online, internet ya, sehingga cara kita berkomunikasi dan membangun interaksi simbolik dengan orang lain itu semakin berkembang. Begitu pula dengan jurusan MD ya, manajemen dakwah. Kita tahu bahwa penggunaan teknologi ini sudah dimanfaatkan secara masif oleh semua organisasi, administrasi maupun manajemen, ya, sehingga muncul perangkat yang disebut sistem informasi manajemen. Jadi jika Anda sebagai mahasiswa manajemen ingin lebih sukses, maka Anda harus menguasai penggunaan teknologi dalam bidang manajemen, khususnya sistem informasi manajemen. Nah, begitu juga dengan jurusan misalnya manajemen haji dan umrah atau MHU. Tentu saja kita bisa memberikan pelayanan dalam bidang ini menggunakan teknologi, ya. Misalnya memberikan manasik secara virtual, ya, atau memberikan penjelasan-penjelasan tata cara beribadah menggunakan teknologi virtual. Nah, begitu pula jurusan komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI, ya. Tentu saja komunikasi dan penyiaran saat ini tidak bisa dilepaskan juga dari kebutuhan teknologi. Ya, kemudian jurusan jurnalistik saat ini sangat berkembang berbagai jurnalisme seperti jurnalisme online ya, yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi online. Ini semua harus dikuasai. Kemudian bagi jurusan seperti BPI, bimbingan penyuluhan Islam, tentu teknologi itu sangat penting untuk digunakan dalam bidang
konsultasi, pelatihan, konseling ya yang berbasis teknologi. Kemudian untuk jurusan PMI atau pengembangan masyarakat Islam, ya tentu kita tahu bahwa teknologi merupakan instrumen yang sangat penting dalam peningkatan komunikasi, dalam peningkatan budaya, dalam peningkatan peradaban. Ya, jadi kita ingin membangun suatu masyarakat, kita harus menggunakan teknologi. Begitu pula dengan jurusan kesejahteraan sosial, kita dapat membangun suatu masyarakat, memajukan suatu masyarakat, menciptakan berbagai kesejahteraan, kemajuan dengan mengandalkan teknologi. Coba kita lihat saat ini, semua negara-negara yang maju dalam bidang teknologi, ya, semuanya hampir bisa dipastikan mengalami kemajuan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, instrumen teknologi komunikasi dan informasi ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita kuasai, untuk kita terapkan di dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai mahasiswa, sebagai profesional dari berbagai jurusan, bukan hanya jurusan-jurusan yang saya sebutkan tadi, tapi seluruh jurusan, seluruh bidang studi, dalam seluruh bidang keilmuan apapun, tentu saja teknologi komunikasi dan informasi itu sudah merupakan satu instrumen kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan kualitas layanan kita kepada masyarakat. Nah, saudara sekalian, silakan Anda memikirkan kira-kira bagaimana cara menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi itu untuk kebutuhan jurusan atau prodi Anda dan untuk meningkatkan kompetensi profesional Anda sebagai orang-orang yang mendalami satu bidang ilmu yang ditunjang oleh kemajuan teknologi agar Anda bisa lebih meningkat cara berpikir, cara melayani masyarakat sehingga teknologi ini betul-betul memberikan suatu dampak positif terhadap para profesional maupun terhadap masyarakat. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.